warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan diaspora di seluruh dunia dan masyarakat Indonesia. Semoga sehat selalu. Dan kali ini IDN Philippines, Indonesian Diaspora Network Philippines, mengadakan dialog untuk seseorang yang kreatif dari diaspora Philippines tentunya, dan akan bercerita banyak hal yang menarik, dan kita akan menyaksikan. Berkenalan dengan Ibu Mbak Ayun Sundari. Halo. Pagi, siang, sore Mbak Ayun. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Nah, kita ingin berkenalan dong dengan Mbak Ayun. Profilnya seperti apa? Menarik sekali, kita ikuti ya. Mau nggak Mbak Ayun? Boleh. Salam kenal semua, saya Ayun Sundari. Saya staf komunikasi untuk Asian Development Bank yang berkedudukan di Manila, Filipina. Saya sudah di sini dari tahun 2012. Tahun ini memasuki 10 tahun, saya menjadi anggota diaspora Indonesia di Filipina. Walaupun resminya organisasinya sendiri baru terbentuk beberapa tahun yang lalu, tapi sudah aktif ikut acara ini itu dari kami datang ke sini tahun 2012, Ibu. Saya sendiri seorang ahli komunikasi, kalau dibilang ya, spesialisasi saya adalah komunikasi dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang ini. Saya bekerja di banyak organisasi internasional. Yang pertama barangkali yang saya 5 tahun di London, saya bekerja sebagai jurnalis di London untuk BBC Siaran Indonesia, itu di kehidupan yang lalu. Kemudian saya sempat pulang ke Indonesia selama beberapa tahun dan bergabung dengan ADB di Indonesia sebagai staf komunikasi di lapangan, dan pada tahun 2012, 10 tahun lalu saya bergabung untuk ADB di Manila yang menangani bukan hanya Indonesia tapi wilayahnya menjadi semakin besar. Tapi bidangnya masih sama, dari isu-isu yang berkaitan dengan media, berkaitan dengan krisis komunikasi, dengan sosial media. Jadi ada banyak hal yang saya kerjakan terkait dengan pekerjaan saya. Jadi komunikasi adalah bidang saya. Sangat menarik Mbak Ayun. Wow, ternyata Anda sudah melalang buana kemana-mana ya. Nggak cuma di Filipina ternyata. Wow, menarik sekali. Saya lihat di sosial media bahwa Mbak Ayun sudah mulai meniti kegiatan di bidang apa ini? Saya mau bilang apa nih? Pokoknya di dunia kreatif. Saya ingin menggali diaspora kreatif untuk memotivasi teman-teman diaspora lainnya atau mungkin juga yang di Indonesia, not necessarily diaspora tapi ini untuk kita semua, untuk bisa melihat semangatnya Mbak Ayun dan ingin memetik apa nih kira-kira yang bisa, ilmu yang bisa ditarik dari pengalamannya Mbak Ayun. Sekarang apa sih yang sedang dilakukan Mbak Ayun? Sedang sibuk banget. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, kalau boleh saya tarik ke belakang, malah dari tahun 2018 saya sudah merintis bersama suami sebuah kegiatan yang menurut saya berkaitan sekali dengan keinginan awal saya sejak saya ke luar negeri dan bekerja di luar negeri menjadi diaspora Indonesia di luar negeri. Dari awal ketika saya ke luar negeri, saya selalu berpikir satu hari saya pasti pulang. Ya, dan pulang itu adalah Indonesia. Dan ketika saya pulang, saya itu ingin pulang bukan hanya pulang saja, tapi pulang berkarya dan berguna buat Indonesia. Nah, saya berpikir apa ya kira-kira yang pas gitulah. Tahun 2018 kebetulan saya asli Jogja. Kalau yang teman-teman apal dengan Jogja, kan Jogja terkenal dengan wisatanya, makanannya. Ya, saya pikir ada peluang apa yang bisa saya mainkan di sana. Dan ada teman beberapa yang sudah lebih dulu mulai, saya diajak melihat potensi untuk mendirikan guest house. Ya, kalau di Jogja mungkin banyak orang yang pikir bikin kos-kosan aja buat mahasiswa, ya kan? Tapi selain kos-kosan untuk mahasiswa, bisnis yang sangat berpeluang bagus untuk kota saya adalah wisata. Mungkin udah biasa nonton ya Losmen Bubroto tuh ya. Nah itu kan settingnya di Jogja. Nah barangkali itu juga jadi salah satu ilham. Kemudian kami merintis usaha homestay, rumah kecil saja, tidak besar, hanya 150 meter dengan 3 kamar. Tapi memang konsepnya dari awal kami ingin orang yang datang ke tempat kami itu merasakan ini loh Jogja. Jadi kita nggak bikin yang fancy, ini enggak. Kami justru apa sih orang yang dicari kalau mau ke Jogja? Ini loh suasana kampung. Jadi dari awal cerita yang saya bangun ketika saya menjual bisnis saya ini di platform online travel agent ataupun di Airbnb misalnya, saya menggunakan kisah bahwa ini loh kalau mau ke Jogja dan merasakan suasana Jogja, ini loh tinggallah di tempat kami. Nah, kayak berhasil.
fully book. Saya sampai harus tutup waktu itu COVID ya, setahun saya tutup COVID karena demi keamanan semua. Ya, tapi kemudian saya buka kembali dan nonstop ini masih full sampai sekarang. Dan setahun lalu kami tambah lagi satu properti. Kami jadikan lagi bisnis homestay yang kebetulan alhamdulillah juga rame full ya. Sejak jalan tol Jogja Jakarta ini banyak teman-teman dari Jakarta berangkat dari Jakarta pulang kerja sampai Jogja subuh tuh. Ya kan gitu, dan stay di Jogja selama 2 malam, Minggu malam mereka balik ke Jakarta. Jadi banyak tamu kami seperti itu. Seneng banget. Nah, dari situ kemudian tahun lalu kami kebetulan ke Bali. Dan di sana ketemu lagi teman-teman yang ternyata punya gagasan yang sama. Ini juga teman-teman mantan diaspora loh. Yang satu pernah ke Doha di Amerika dan mereka bilang, Ayun bisa kok diterjemahkan apa yang dibikin di Jogja itu di dalam konteks Bali. Kebetulan Bali itu kan hancur lebur, Bu. 2 tahun nih Bali ini hancur lebur. Nggak ada tamu ya kan, bisnis hancur. Nah, villa-villa yang sebelumnya itu dikelola oleh orang-orang asing kemudian kehilangan pemasukan, dan kemudian mereka para pemilik villa ini kan kebingungan. Nah, bersambutlah mereka kemudian membutuhkan orang untuk investor untuk masuk. Nah, saya pas ada di sana kemudian saya masuk. Kami sekarang ada 3 villa di Bali dan 1 restoran yang kami baru buka sebulan yang lalu yang alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik. Jadi tambah sibuk, Bu, tapi cita-cita saya akhirnya nih kesampaian, Ibu. Pingin berkarya dan pingin berguna, itu walaupun dalam konteks kecil banget, insya Allah ikut melakukan sesuatu lah. Ini nggak kecil, Mbak Ayun, it's big. Amin. Sebenarnya karena di timing yang sangat pas, yang sangat tepat, Mbak Ayun bisa masuk ke sektor yang memang membutuhkan pertolongan karena situasi pandemik dari COVID-19 yang dialami seluruh dunia termasuk Bali. Karena Mbak Ayun sudah punya pengalaman banyak melihat banyak negara di seluruh dunia, oleh karena itu ada kelebihan Mbak Ayun bisa lebih melihat dari angle yang diminati orang banyak. Itu kelebihannya Mbak Ayun. Oke, tapi kendalanya pasti bukannya tanpa kendala dong. Boleh banyak. Seperti bisnis yang lain, saya rasa kendala yang terbesar human resources ya, kapasitas sumber daya manusia. Ini yang memang harus dinaikkan ya kelasnya ya. Ibu betul bahwa salah satu keputusan kami mengambil bisnis ini adalah juga satu, suka jalan-jalan, suka ngomentari hotel orang, suka ngomentari tempat lain ya. Jadi itu membekali kami untuk ini loh yang harus bisa dilakukan untuk pelayanan yang lebih baik, untuk tempat yang lebih baik, untuk pengalaman yang lebih baik untuk tamu. Nah, memang yang terbesar sumber daya, Bu, manusia. Waktu itu kami baru mulai. Kalau mau ngambil yang udah pengalaman banget jelas mahal, ya kan? Dan kami dalam kondisi keuangan nggak mungkin, ini bisnis awal, nggak bisa hire top housekeeper manager, orang tempatnya juga cuma 3 kamar awalnya, ya. Tapi mau hire yang nol, berarti kita harus siap investasi. Investasi apa? Investasi training orang, ngajarin orang. Boleh percaya apa enggak, tapi waktu kami itu buka pertama kali, saya dan suami itu ngajari loh, housekeeper kami itu, ini loh, WC itu standar bersihnya seperti ini. Ya, karena pembantu kami kan memang orang kampung, kita memang meng-hire orang kampung ya Bu ya, yang mempekerjakan orang-orang di sekitar kami. Mereka nggak punya pengalaman punya WC duduk yang harus bersihnya seperti apa, kimia apa bahannya yang bisa dipakai, spray aja nggak ngerti tuh, mesti kayak apa, masang dengan benar. Jadi nol, kami ngajari dari nol. Bagaimana ramah tamah dengan tamu, bagaimana berkomunikasi dengan tamu. Kalau tamu tanya, nggak nunggu nanti WA-nya dijawabnya, harus dijawab dengan cepat. Dan kebetulan perlu waktu ya memang ya proses ini. Kita nggak bisa instan. Kalau kuncinya sih nggak bisa instan, harus sabar. Nah, paid off artinya apa? Yang kita tanam kita petik kok hasilnya. Dari proses ngajarin itu, akhirnya kita lihat dari apa, Bu? Kalau dari platform online, digital online ini yang kita pelajari, kita dapat feedback dari tamu tuh langsung. Kalau bagus ya oke, kalau nggak bagus ya mate aja kita reviewnya jelek. Dan alhamdulillah review dari tamu 5 star terus. Kami super host dalam waktu less than 2 months ya. Dan responnya itu pujian bukan untuk saya loh, pujian untuk pengelola saya yang di lapangan. Selalu dibilang, oh Ibu Juminah itu pengelola saya is an angel.
Dia yang dapat pujian itu artinya apa? Bahwa pekerjaan yang kita lakukan untuk investasi mengembangkan dia itu berhasil karena dia ternyata memenuhi standar level pelayanan yang diharapkan tamu gitu. Jadi sumber daya di Bali sama, Bu. Orang bilang mungkin bisnis hospitality di Bali lebih maju matang. Enggak juga, Bu. Masih banyak yang harus dipelajari. Kebetulan kami mempekerjakan staf yang baru lulus SMK, Bu. Ya, jadi anak-anak yang baru lulus SMK pariwisata. Jadi ada yang nol sama sekali. Jadi kita ngajari dari awal ya, pelan-pelan. Dan sekarang juga tantangan yang kedua selain sumber daya adalah digital, Bu. Bahwa semua bisnis ini sekarang dilakukan di platform digital. Nah, kalau kita calon pengusaha atau calon pebisnis ini tidak melek, ya mesti harus belajar investasi ke diri sendiri untuk mau belajar sistem ini. Misalnya pembayaran aja. Sekarang semua pembayaran saya pakai sistem kasir aja online. Semua transaksi cashless. Jadi ini kan menuntut kita, kalau kami ini, paling nggak saya, umur segini ini kan mungkin nggak secanggih anak-anak diaspora muda ya, yang mungkin dari lahir jebret sudah pegang HP. Nah ini bagi kita yang digital platform ini di umur-umur kita ini atau saya ini, sesuatu yang memang harus disadari kita kurang, kita harus belajar dan kita mau belajar. Karena kalau enggak kita kegilas sama zaman dan kita nggak ngerti lagi bagaimana bisa berkompetisi di era digital ini. Saya mau tanya, apakah bisnis ini harus ditongkrongin sendiri atau kalau di titik tertentu bisa ditinggal sih? Kalau yang jelas di Jogja sudah saya lepas. Lepas sama sekali. Yang saya masih memegang akun untuk transaksi dan sebagainya. Tetapi day to day itu dikerjakan oleh orang lapangan. Ya, jadi ini teman-teman diaspora yang khawatir bagaimana nanti kalau kita bisnis ditinggal. Satu, memang nyari orang yang bisa dipercaya, Bu. Dimanapun, apapun bisnis itu kan memang harus nyari orang bisa dipercaya. Ya, harus nyiptain sistem proses di mana kalaupun kita tinggal proses ini jalan sendiri gitu. Bahkan ini teman saya pekerja kami di lapangan kadang-kadang dia didatangi orang yang langsung datang, Bu saya dengar tentang homestay ini boleh saya langsung booking dan sebagainya, dan dia sudah bisa handle dari A sampai Z proses itu. Jadi bisa dilepas, Bu, tapi tidak pada awal. Ya, kalau awal itu masih waskat, pengawasan melekat tuh, Bu. Bahkan mungkin butuh presence on the ground. Jadi teman-teman diaspora jangan langsung lepas, ya. Kalau lepas susah. Jadi harus memang paling nggak ngerti bisnisnya. Kami sendiri pelaku bisnis mesti ngerti bisnisnya. Jangan cuma jadi investor terus kemudian lepas. Kalau ada yang salah cuma marahin operator di lapangan, ya kan? Nggak ngerti kesulitan di lapangan tuh kayak apa. Jadi memang kita mesti tahu. Kalau saya rasa sih salah satu saran saya sih, kalau mau masuk bisnis, kenali dulu bisnisnya apa. Kita ngerti. Jadi kalau orang bilang ntar ditipu, ya kalau kamu ngerti bisnisnya mungkin akan sulit ditipu, gitu loh. Karena lobang-lobang kita udah tahu dan ada sistem yang kita ciptakan, proses yang kita ciptakan, di mana hal itu tidak perlu terjadi dan tidak akan terjadi. Gitu. Tapi ya namanya manusia ya. Ya. Tapi by the way, kalau soal bicara soal menu masakan kan harus ada standar. Misalnya menu tentang misalnya nasi goreng itu harus gimana atau bisa berubah-ubah nih nasi goreng, gimana Mbak Yun? Nah itu konsistensi memang, Bu. Jadi kita pertama mungkin saya mau bilang bahwa saya ini diaspora yang kalau di luar negeri pinginnya makan Indonesia yang enak gitu ya. Jadi akhirnya ketika kita di Bali, kita milihnya kita jual makanan otentik Indonesia. Ini bagian dari gastro diplomasi kali dari diaspora. Jadi saya memang menjual hanya authentic Indonesian food. Ya, otentik artinya apa? Ya kalau saya bilang woku, ayam woku Manado itu harus pedas, kemanginya harus segini. Nah itu ya saya nggak mau kompromi. Jadi kalau ada bule misalnya datang dan komplain ya saya bilang ya this is Indonesian food. Gitu. Saya nggak akan lowerkan merendahkan atau menghilangkan hal-hal tertentu hanya untuk menyenangkan satu market tertentu gitu loh ya. Ya kalau memang mau if you want to enjoy truly Indonesian food ya you have to experience this. Standarnya konsistensi, Bu. Dari awal
kita sepakati ini latihan lama Bu sama koki di dapur. Kemudian kalau nasi goreng itu komponennya kayak apa? Dicatat dulu tuh Bu, dicatat dulu, disepakati, dites sampai berulang-ulang. Kadang-kadang masih meleset. Jadi selain awal disepakati misalnya nasi goreng itu cabenya mesti berapa, bawangnya mesti berapa gitu ya, itu juga dicek Bu, setiap waktu. Jadi hari ini enak, besok nggak enak berarti nggak konsisten. Ada yang salah. Jadi terus kita ada CCTV untuk melihat proses dan sebagainya. Jadi semuanya dikerjakan dengan satu standar yang benar yang disepakati bersama, ya kan? Kemudian misalnya di gini, hal kecil, opor. Opor saya itu seperti ini. Kebetulan opor ini kan bukan makanan orang Bali. Ya, chef kami orang Bali semua. Jadi ketika dia bilang, Bu kok begini, Pak, opor memang begini, Pak. Translasi penerjemahan opor itu begini gitu loh. Jadi trust gitu loh bahwa ada ini bukan makanan Bali, jadi teman Bali juga harus belajar bahwa opor tuh mesti begini, woku tuh mesti begini. Karena kami jualannya Nusantara, Bu. Oke. Ya, gitu. Oke, Pak, menarik. Kalau bicara soal harapan ke depan Indonesia ini seperti apa nih? Ke Indonesia, untuk keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita. Pertama nomor satu sebelum itu, saya ingin segera bangkit setelah COVID. Ya, ini berat banget. Saya di Indonesia 2 tahun, saya menyaksikan sendiri beratnya orang yang di lapangan. Teman-teman yang di Bali terutama yang 80% ekonominya lebih tergantung pada pariwisata itu berat banget. Jadi mudah-mudahan Indonesia segera ambil nafas dan bisa tumbuh lagi ya dengan baik. Saya harus acungi jempol kepada saudara-saudara kita yang di Indonesia dengan kesulitan seperti apa masih mencoba bertahan dan berjuang ya di tengah COVID. Yang kedua yang saya harapkan untuk Indonesia terus beragam, Bu. Saya ingin menyaksikan Indonesia yang bukan satu warna. Saya dibesarkan di lingkungan yang penuh warna-warni. Kaya budaya, ya kebiasaan adat istiadat. Saya tidak mau itu hilang. Karena kalau saya bercerita ke anak saya yang sekarang sudah menjadi diaspora di mana-mana, anak saya yang besar di diaspora di Kanada sekarang, anak saya yang perempuan lagi belajar di Belanda, itu saya selalu membuat mereka banggalah dengan Indonesia, dengan kekayaannya. Gitu ya, dengan keberagamannya. Indonesia itu kadang kelemahannya orang Indonesia maunya seragam. Nggak harus seragam. The beauty of Indonesia in its diversity. Jadi saya berharap itu akan terus terjaga di Indonesia dalam harmoni, ya, dalam keguyupan, budaya, agama, semualah. Saya ingin Indonesia tetap penuh warna dan keberagaman. Mbak Ayun, ada satu hal yang aku ingin sekali, mungkin pesan dari Mbak Ayun, karena dari sisi etika, kita ini kan beragam ya, kita ada masyarakat yang cukup berpendidikan, ada yang menengah, dan ada yang masih di bawah. Jadi soal etika kadang-kadang diterima oleh tamu-tamu dari mancanegara, mungkin ada yang mendapat perlakuan baik, tetapi ada beberapa juga yang kurang baik, misalnya terlalu memaksa dalam berjualan di tempat-tempat umum seperti itu. Kira-kira apa pesan Mbak Ayu untuk ini, mungkin untuk perbaikan kita semua, mungkin untuk pemerintah, mungkin untuk masyarakat secara umum. Kira-kira dari masukan dari Mbak Ayu gimana? Kalau saya melihat ya apa yang membuat orang senang itu mau berbagai budaya atau ini ya latar belakang orang itu sama sebenarnya. Apa yang bikin orang bete itu ya sama, yang bikin ini, yang bikin senang juga sama. Ya respect ya. Nomor satu kata respect itu penting sekali. Respect pada tamu kita, perbedaan nomor satu perbedaan. Ya, bahwa kita dari awal sudah tahu kalau misalnya berhubungan dengan orang asing mereka berbeda dengan kita. Ya, jadi satu respect pada perbedaan itu, dan itu akan menentukan bagaimana kita menyesuaikan kemudian pendekatan kita. Tapi berjualan dengan memaksa itu sama sekali ya Anda akan untung satu kali, besok lagi orang nggak balik. Sekarang saya ngomongnya udah kayak pedagang nih. Tapi gini loh, yang Indonesia kuat itu apa tuh Bu? Keramah tamahan. Ya, nah menjual dengan ramah tamah, nggak usah maksa, dengan senyum aja udah beda kok.
gitu loh. Dengan senyum, menjual dengan senyum, menjelaskan dengan senyum, ya, dan responsif dengan cepat lah. Kalau orang nanya, ya segera dijawab. Kalau orang komplain, segera diadres isunya, gitu. Jadi misalnya kadang-kadang saya ngelihat ada orang penjual tuh defensif, Bu. Misalnya, oh, ini kurang ini, gitu. Enggak kok, emang gitu. Hanya nggak bisa. Ya walaupun saya bilang, ya rendang emang harus begitu. Saya ngomongnya nggak kayak gitu. Saya ngomongnya harus menjelaskan dulu bahwa rendang itu memang begini, memang sedikit lebih pedas karena ini dari Sumatera. Jadi itu kan kesempatan kita bercerita tentang budaya kita yang kaya, ya kan? Nah itu cara berjualan juga yang berceritalah tentang Indonesia. Ya, tentang hal-hal lain di luar produk Anda. Kalau jualan kipas, tolong jelasin kenapa kipasnya ini orang harus beli. What's the story behind the kipas? Saya juga jual makanan, bukan cuma jual makanan, saya ajari itu staff saya untuk bercerita, makanan ini ceritanya apa, gitu. Jadi narasi cerita, keramah tamahan dan respect. Saya akan summary apa yang diceritakan oleh Mbak Ayu. Kita harus respect, hormat, saling menghormati, sadari bahwa perbedaan itu ada dan kita harus saling menghormati, respect kepada kebudayaan orang lain. Kemudian juga konsistensi atas pelayanan itu juga menjadi kunci untuk Bu Ayun, dan training, konsistensi dengan trainingnya, standar pendidikan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari staff-staffnya Mbak Ayun ini juga dijaga, dan kemudian ramah tamahnya orang Indonesia keluarin gitu ya, dan banyak senyum, itu juga nasihat yang bagus banget, karena walaupun kita orang Indonesia yang banyak senyum, tapi untuk tamu senyumlah lagi. Dan juga banyak bercerita tentang Indonesia, tentang diri kita sendiri, tentang budaya di sekitar kita, supaya tamu-tamu akan mendapat kesan yang baik tentang Indonesia. Dan responsif. Responsif ini memang ini nasihat yang paling harus we have to be responsif kepada jasa dan servis yang kita berikan kepada tamu-tamu kita. Bu Ayun, keren banget atas semua nasihat dan masukannya. Terima kasih banyak. Pokoknya salam sehat dan sukses selalu. Sukses yang di Jogja, sukses yang di Bali, sukses yang di kota manapun yang akan Mbak Ayun bikin. Amin, amin. Terima kasih. Salam buat keluarga, salam buat anak-anak. Saya sudahi. Mungkin Mbak Ayun ada pesan yang ingin disampaikan? Enggak, itu aja. Pokoknya Indonesia membutuhkan teman-teman diaspora. Jangan khawatir, pulang ya, pulang bantu Indonesia. Walaupun kita punya sedikit yang kita punya kita bagi. Indonesia membutuhkannya sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ayun. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Bye.